Sobat Mandawangi, kembali lagi di podcast spesial Ramadan Mandua Banyuwangi. Bersama kita, aku Raihan dan aku Bunga. Yeay. Halo Kak Raihan. Halo Kak Bunga. Kok Kak Bunga aja ya? Iya, Bunga aja. Nah ini pertama kali ya kita podcast bareng ya. Pertama kali ini. Ngeredek nggak? Ngeredek sih Kak, apalagi sekarang lagi puasa juga kan. Iya bener, energinya tuh terkuras gitu ya. Tapi tetap semangat. Tetap semangat dong buat menghibur Sobat Mandawangi semuanya. Benar Oke, banget. kali ini bintang tamunya siapa sih Kak? Tentunya salah satu pendengar spesial, penasihat spesial. Penasihat, salah satu guru juga. Iya, salah satu guru juga. Langsung saja nggak sih? Boleh dong. Ini dia Bapak Rocky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi Boleh wabarakatuh. dong Bapak perkenalan dulu. Siapa tahu nih Sobat Mandawangi ada yang nggak kenal sama Pak Iya, Rocky ini. Oh iya, saya Saiful Rokib, biasa dipanggil dengan nama Pak Rokib di Mandua Banyuwangi. Kalau saya sendiri mengajar 3 mapel. Ada SKI mayoritas nggak ya, terus kemudian akidah akhlak dan juga Al-Quran hadis. Wih, mengampu 3 mapel. Iya, anggaplah sedang digodok di kawah Chandra di Muko gitu. Oke. Iya, ini kan lagi bulan puasa nggih Pak. Iya. Seperti yang kita ketahui nih, kalau puasa itu kan nggak boleh makan, nggak boleh minum. Nah selain itu, kita itu nggak boleh ngapain aja sih Pak di bulan Ramadan itu? Oke, gini ya, untuk puasa sendiri itu adalah menahan lapar, haus, dan segala hal yang membatalkan puasa, mulai dari fajar shodiq hingga terbenamnya matahari gitu. Terkait makan dan minum sudah familiar ya, jelas. Umumnya orang-orang berpuasa itu kebanyakan memang menahan lapar dan haus. Iya. Tetapi ada beberapa hal, ada banyak yang sebenarnya hal tersebut cukup urgent gitu. Tidak hanya melulu yang membatalkan, bahkan yang menghilangkan pahala puasa. Jadi puasa itu cuma dapat lapar dan haus, pahala nggak dapat gitu. Adapun kalau yang membatalkan puasa itu jelas nggih, yakni kalau suami istri dilarang melakukan hubungan badan di siang hari di bulan puasa gitu. Kemudian ini ya yang rata-rata salah kaprah makan dan minum tapi nyebat lanjut terus gitu. Tahu kan nyebat ya? Tahu. Iya, merokok. Padahal merokok juga menurut mayoritas ulama atau mungkin hampir sebagian besar ya, hampir 99 menyatakan bahwa puasa itu termasuk bagian daripada mengonsumsi sesuatu yang bisa membatalkan puasa gitu. Oke, memang ada sedikit yang menyangsikan tapi bisa kita abaikan. Termasuk yang harus kita ketahui yang meskipun puasanya nggak batal tapi pahalanya hilang itu contoh sampean berbohong, kemudian bersaksi palsu, kemudian melakukan hal-hal yang mengandung dosa besar dan sebagainya. Jadi puasanya sah tapi pahala zong gitu. Kalau berkata kasar itu Sama perkara yang bisa mengurangi nilai pahala puasa bahkan menghilangkan pahalanya sama sekali gitu. Contoh yang biasanya anak-anak yang sedang bermain game biasanya intermezzo gitu. Iya. Iya, itu sesuatu hal yang sebenarnya harus kita hindari tapi seakan-akan menjadi konsumsi wajib bagi gamers online gitu. Padahal itu nggak boleh. Kalau bagaimana sih Bapak, kan biasanya kalau ada situasi yang agak ingin tersulut emosi, biasanya cara mengendalikannya itu gimana ya? Oke. Rasulullah itu pernah bersabda, saya lupa hadisnya, yang istilahnya itu secara garis besar kita diberi tips oleh Rasulullah, ketika Anda itu marah dalam kondisi berdiri, duduklah. Kemudian kalau masih marah maka berbaringlah. Begitu. Dalam segi medis memang sesuai nggih. Contoh, tekanan darah ini dari jantung ke kepala itu kan melalui kaki, ketika kita berdiri, kaki sampai ke kepala itu kan cukup berat. Sehingga jantung bekerja cukup keras. Dengan duduk jantung lebih rileks.
sehingga darah, makanya orang yang ketika marah itu kan mukanya merah gitu ya. Bukan berarti berdarah-darah bukan. Jadi ada satu hal seperti aliran darah yang tidak lancar begitu, sehingga ketika masih duduk ini masih emosi, kita disarankan untuk berbaring. Insya Allah dengan berbaring emosi itu sudah mereda. Ada juga tips yang disampaikan oleh Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan bahwa marah itu dari api dan api akan dikalahkan dengan air mandi. Begitu ya. Jadi ada banyak tips dari Rasulullah dan sahabat terkait untuk menahan emosi. Berarti berwudu juga Iya betul. Jadi dengan air itu insya Allah darah yang bergejolak itu bisa merilekskan jantung sehingga darahnya tidak terlalu tinggi tekanannya begitu. Tapi kenapa ya Bapak ketika kita di bulan puasa itu kita itu mudah tersulut emosi gitu? Iya. Sebenarnya itu alibi. Kalau sebenarnya orang berpuasa itu justru lemes. Iya. Iya betul, sebenarnya aktivitas kita itu bahkan Rasulullah sendiri kan pernah bersabda ya, salah satu tameng seorang pemuda dari nafsu itu adalah berpuasa. Dalam artian ketika kita berpuasa itu kita sering melupakan banyak hal. Dan bahkan coba dirasakan, waktu kita berpuasa itu lebih enteng kita ngaji. Kita ingin membuka Al-Quran dan sebagainya. Justru emosi itu saat bulan Ramadan, tekanan darah itu kan tidak setinggi ketika kita hari-hari biasa begitu. Iya. Adapun orang yang suka marah ketika Ramadan itu mungkin sudah tabiatnya begitu. Udah orangnya kayak gitu. Iya, mungkin kayak ya gitu. Bapak. Terus kemudian mungkin ada sesuatu hal yang membuat dia nggak bisa mengontrol kemarahannya. Mungkin ada penyebab yang ya semua orang seandainya dihadapkan pada hal itu ya memang emosi begitu. Untuk mengendalikan Emosi tersebut itu biasanya Iya. gimana? Mungkin salah satu hal yang perlu kita perhatikan bahwa emosi marah itu kan sebenarnya sesuatu yang berasal dari setan gitu ya. Meskipun secara lahiriah, secara naluriah kita marah itu ya memang kita bisa marah. Jangankan saya, Rasulullah saja bisa marah. Contohnya ketika paman beliau Hamzah bin Abdul Muthalib dibunuh secara kejam oleh oleh Wahsy, kemudian jenazah beliau ini dikoyak oleh Hindun, kemudian jantungnya dikunyah dan dimuntahkan. Rasulullah marah. Rasulullah saja marah, tetapi marahnya kita sama Rasulullah tentu saja beda. Yeah. Gitu. Kalau Rasulullah itu kalau marah diam. Iya. Cuma rona beliau itu berubah warna, begitu. Iya. Karena apa? Mungkin ya Rasulullah itu kan doanya mustajab. Kalau beliau mengeluarkan satu perkataan yang mungkin terkait dengan hal-hal yang negatif, kemudian dikabulkan, tentu hal itu ya membuat Rasulullah sendiri sedih. Iya. Tetapi kita mungkin bisa meniru uswah yang disampaikan oleh Rasulullah. Kalau kita marah, lebih baik kita menjaga emosi. Terkait hal yang bisa kita lakukan ketika kita marah, mungkin kita memperbanyak zikir kepada Allah. Karena insya Allah, karena zikir itu adalah perkara yang bisa menenangkan hati dan pikiran. Begitu. Kemudian kita juga memperbanyak membaca Al-Quran, karena kalau dalam syair Tombo Hati itu ada berapa kira-kira? Tombo Hati 5. Betul. Mungkin 5 perkara ini selain juga sebagai obat hati juga bisa untuk meredam kemarahan. Coba yang pertama maca Quran, angen-angen, ya ini maknanya begitu ya. Kemudian yang nomor 2 ingat salat wengi lakonono. Bagaimana kita mau marah wong kita berhadapan sama Allah? Pasti emosinya otomatis reda. Yang ketiga Puas. wong kang soleh Kumpulono. Kita meminta nasihat, kita dekati orang-orang yang soleh, baik itu dari dari keilmuan, dari ibadah beliau. Insya Allah kita mendapat solusi. Bayangkan kalau kita marah, kita ketemu sama teman-teman yang vibes-nya itu bad gitu ya, jelek, otomatis emosi sampean terobati atau justru tambah meledak? Tambah meledak. Sama, ketika kita mendekat pada orang soleh, maka emosi kita akan selesai, insya Allah. Insya Allah. Yang nomor 4, kudu weteng ingkang Luwe. puasa. Ingat. Jadi berpuasa itu justru sebenarnya obat bagi orang yang sakit hati, termasuk emosi.
begitu. Tapi kalau semisal tiba-tiba lupa kalau itu sedang Puasa. berpuasa itu Oh gimana? begitu. Begini, sesuatu itu insya Allah akan dimaafkan ketika sesuatu dilakukan karena lupa. Ya begitu. Jadi ketidaksengajaan, jangankan marah gitu. Saman pernah mendengar nggak? Itu si Anu mokel itu nggak sengaja tapi puasanya lanjut atau sudah? Lanjut. Lanjut. Perkara yang tidak sengaja hal tersebut, insya Allah dimaafkan oleh Allah. Begitu. Kemudian yang kelima, zikir wengi. Ingkang suwi. Iya, kita berzikir itu yang ngobati hati, termasuk salah satunya penyakit ghadab atau marah. Begitu. Jadi kita ambil 5 saja cukup ya. 5 saja. Iya, sesuai syairnya. Benar. Nah, Bapak Rokib ini kan sebagai guru ya. Bagaimana sih mengajarkan kesabaran atau tidak mudah tersulut emosi kepada murid-muridnya? Oke. Seandainya saya mengatakan mandilah, tapi saya nggak mandi. Bagaimana menurut sampean? Sampean ngikutin apa yang saya ucapkan, atau yang saya lakukan? Yang Bapak lakukan. Yang Ya, Bapak jelas. Ketika saya mengatakan kalian jangan marah, tetapi saya marah, kira-kira anak-anak bagaimana? Marah juga. Betul. Jadi yang pertama saya terapkan, saya berusaha sebisa mungkin menghindari marah. Baik ketika mengajar, ketika interaksi di luar kelas, ataupun dalam event-event yang lain, saya berusaha nggak marah. Karena saya berpikir gini, seandainya saya marah, apakah mereka lebih baik? Tidak Tidak sih, sih, malah Nah, memperkeruh. bisa jadi mereka menjaga jarak dan semakin menolak saya. Iya. Iya. Saya semakin di-reject, ditolak. Dan mereka untuk apa sih dekat sama Pak Rokib yang marah itu gitu. Dan seringkali kemarahan itu menimbulkan kepatuhan tapi tidak respect. Oh iya. Patuh sama respect tentu beda ya. Ketika seorang itu patuh bisa jadi karena tertekan. Nah, makanya bedanya Singapura sama Jepang. Singapura itu patuh karena takut disanksi. Oh iya. Ya, benar. ketika mereka menjaga ketertiban, kebersihan dan sebagainya karena ada sanksi. Itu patuh. Sedangkan di Jepang, orang terbiasa tanpa sanksi apapun. Mereka terbiasa membersihkan sampah di tengah jalan. Kemudian ingat ya Piala Dunia 2024 kemarin, mereka selesai pertandingan selalu memungut sampah. Iya. Apakah mereka disanksi kalau enggak memungut sampah? Tidak. Tidak. Itulah namanya sesuatu yang muncul dari diri mereka sendiri. Apa mungkin itu sudah jadi kebiasaan ya, Pak? Betul. Sehingga ketika tidak ada sanksi, tidak ada perintah, mereka berjalan sesuai sama kebiasaan mereka. Berarti Berarti dimulai dari Iya, kebiasaan. betul. Diri Dimulai sendiri. dari diri sendiri, mulai dari yang kecil dan sekarang juga. Jadi ketika saya mengatakan jangan marah, saya tidak marah. Iya. Iya, maka mereka akan mengetahui, oh iya Pak Rokib konsisten mengatakan tidak marah, tetapi dan juga posisi atau sikapnya nggak marah. nggak marah. Iya. Cara untuk mengendalikan anak-anak yang biasanya lagi tersulut emosi saat dalam proses pembelajaran itu biasanya gimana ya, Pak? Kalau secara pribadi ya, saya belum pernah menjumpai ketika pembelajaran ada yang marah. Atau mungkin Alhamdulillah. iya, mungkin yang menyulitnya mungkin antar teman ya, entah dalam kondisi apa mereka marah. Tapi kalau marah kepada apa yang saya sampaikan atau mungkin terkait dengan pembelajaran saya lakukan, saya belum pernah menjumpai begitu. Tetapi kalau siswa bersinggungan dengan siswa, mungkin bisa jadi marah. Yang pertama, iya saya pisahkan dulu. Oh, Iya, kalau pernah ya kasus di Bali itu, ketika ada konflik siswa dengan siswa malah ditaruh di lapangan upacara, suruh berantem di sana. Diwasiti juga. Kalau iya. parah ya itu. Oh iya parah, karena memang mungkin gurunya sudah dalam titik jenuh ya, bosen ngelarang dan sebagainya gitu. Tapi kalau saya mungkin karena berbeda kebudayaan dan sebagainya, kalau di sini kan ketika melihat permusuhan begitu kita selesaikan baik-baik di kelas. Kalau memang tidak bisa ada BK, kalau tidak bisa nggih ke kesiswaan begitu. Oke. Nah, banyak siswa-siswi itu yang bisa dibilang omongannya tuh kurang, Pantas. ya Iya betul. kayak betul. bilang Iya. NJIR, ANJAY. Iya paham saya maksudnya. Nah, itu untuk biar anak-anak itu tidak terbiasa melakukan hal itu bagaimana sih Bapak?
Hal itu bukan sehari 2 hari ya, perlu Iya. ya tidak juga itu tanggung jawab sekolah sepenuhnya, ada keluarga, ada lingkungan dan sebagainya. Contoh, sampean berobat ke rumah sakit. Sakit. Oke, tapi pola makan pasiennya masih ngawur. Kira-kira penyakitnya bagaimana? Tambah parah, kambuh, iya. tambah Oke, parah. dokternya sudah memberi resep dan obat, kemudian dia menjaga pola makan, tetapi lingkungan tidak memungkinkan dia untuk sehat. Jadi nggak bisa. Jadi kita itu harus sinkronisasi antara keluarga, sekolah dan lingkungan. Oh, Berarti tidak lingkungan boleh. itu berpengaruh banget Iya, ya, lingkungan Pak. berpengaruh. Jadi kamu itu adalah teman dudukmu. Artinya kamu akan menjadi seperti teman duduknya. Kan Rasulullah pernah bersabda gini, teman yang baik itu ibarat penjual minyak wangi. Kalau kamu nggak dapat minyak wanginya, kamu akan kena cipratan minyak wanginya atau kamu menghirup bau harumnya. Adapun teman yang buruk itu seperti pandai besi. Kalau bajumu nggak bolong karena percikan apinya, kamu akan mencium bau keringatnya. Artinya begini, lingkungan itu berpengaruh penting, sekolah juga penting, keluarga juga penting. Dan ketika ini sinkron, orang tua itu ya maaf saja, sekarang itu banyak ketidakpedulian orang tua terhadap perkembangan siswa. Bahkan orang tua itu abai. Mereka berpikir ketika mereka memberi uang, sekolahlah, maka itu tanggung jawab sekolah. Pulang babah lomo. Padahal tidak seperti itu. Banyak anak-anak sekarang yang kehilangan sosok orang tua, tidak ada panutan begitu. Terus Bapak sebagai Bapak wali kelas nggih, Pak. Iya, betul. Peran Bapak untuk menghadapi hal seperti itu gimana, Pak? Pertama, pendekatan secara personal. Sebisa mungkin saya itu menghindari memarahi anak atau mungkin menasihatinya di depan orang lain. Perih tahu. Iya, Iya. Dinasihatin di depan Iya. orang lain itu bukan memberi nasihat tapi merendahkan. malu Iya. juga Iya, ya. betul. Itu mempermalukan. Jangan. Bagi saya itu secara personal dulu saya panggil, saya sendirikan. Teman-teman jangan sampai mendengar apa yang saya ucapkan. Setelah itu saya melupakan ya, tidak menyampaikan di depan anak-anak yang lain karena memang aib itu adalah sesuatu yang ditutup. Bahkan Allah menjanjikan siapa yang menutup aibnya anak Adam, manusia selain dia maksudnya, maka Allah akan menutup aibnya di akhirat. Sama nggak mau ditutup aibnya di akhirat? Mau. Makanya jangan pernah mengumbar. Nah ini juga saya sebagai wali kelas itu takut, benar takut kalau anak saya mendapat masalah seperti ini, karena itu bagian tanggung jawab saya. Ya, saya orang tua mereka di sini. Jadi bagaimanapun juga mereka tetap anak saya. Saya berusaha untuk melindungi mereka dari hal-hal yang negatif. Meskipun ya kadang takdir berkata lain gitu. Iya. Tapi saya paling tidak sudah berusaha. Iya, sudah berusaha. Iya. Biasanya itu dampak positif dari pengendalian emosi itu biasanya apa saja sih, Bu? Oh, banyak. Termasuk yang tertinggi itu penghargaan Allah terhadap orang yang mengendalikan emosi adalah surga. Oh, Masya Allah. Rasulullah itu bersabda, la taghdab walakal jannah. Janganlah marah bagimu surga. Enak loh surga, tapi marah itu perkara yang Sulit iya, dikendalikan sulit ya. dikendalikan betul, gitu. betul. Kadang kita sudah sengaja menahan diri nggak marah, tapi masalah itu datang terus menerus. Kira-kira kalau sampean sudah berusaha tapi gelombang marah ini datang terus menerus, sampean juga akan menjadi marah. Tetapi ingat, orang yang terbaik itu adalah orang yang marahnya lama. Maksudnya susah marah tetapi redanya cepat. Iya. Jadi ketika marah itu susah, ketika marah cepat selesai. Dan orang yang ya jelek dalam hal tersebut adalah gampang marah dan susah reda marahnya, suwi marahnya. Begitu. Kalau Kak Bunga yang mana tuh? Ya, ayo apa? yang mana? Bingung juga. Iya. Oke. Nah, Bapak ini udah berapa tahun ya jadi guru? Saya menjadi guru sejak tanggal 1 Juli 2010. Udah lama Iya, ya. di Malang dulu saya guru Uh, TK iya, SD iya, terus SMP, SMA, SMK. 5 jenjang di Kota Malang dulu. Oh, di Kota Malang. Iya. Kemudian pindah ke Blitar 5 tahun, 4 tahun setengah di MTSN 1 Kota Blitar dulu. Dan 2 tahun di sini. Jadi total 15 tahun. udah lama Udah banget lama ya. ya. Iya, hampir 16 berarti. Iya. hampir Iya. 16. Bapak pernah ada ngerasa jenuh nggak sih jadi seorang guru? Tentu saja.
ketika saya menjadi guru itu kadang saya sempat merasa gagal. Apakah ketika kelas apa namanya ya tidak sesuai ekspektasi saya, apakah saya merasa gagal? Seringkali saya, apakah ini saat saya untuk berhenti menjadi guru? Tetapi saya mengingat anak-anak yang ketika saya ajar itu mereka gembira gitu dan sebagainya. Apa yang saya berikan bermanfaat untuk mereka. Saya itu tertarik kembali, tertarik seperti tertariknya besi oleh magnet untuk kembali mengajar. Karena saya yakin di antara sekian banyak siswa yang saya pernah ajar, saya berharap salah satunya akan menarik saya ke dalam surganya Allah. Pak, jenengan saya ajak gitu. Karena saya nggak tahu pahala mana yang diterima oleh Allah. Saya pun nggak tahu. Saya cuma berharap apa yang saya lakukan sudah memberikan hal yang terbaik dan menjadi suatu pertolongan nanti di hari kiamat gitu. Tapi kan selama bertahun-tahun udah bertahun-tahun ya mengajar, terus di kelas juga kadang ada yang tidak memperhatikan Bapak saat Ya, mengajar. betul. Perasaan Bapak itu seperti apa sih? Kalau saya begini ya, bagi saya setiap anak itu nggak akan saya paksa harus mencintai atau menyukai mata pelajaran yang saya berikan. Karena setiap orang memiliki pengetahuan, pengalaman dan minat yang berbeda-beda. Jadi si A suka bahasa Indonesia, ketika saya beri SKI mungkin nggak cocok. Si A model belajarnya seperti ini, saya berikan model seperti ini nggak cocok. Ya makanya sekarang kan untuk sejak kemarin kurikulum Merdeka itu ada diferensiasi pembelajaran. Ada beberapa model pembelajaran yang diterapkan di satu kelas. Oke, tapi kalau anaknya suka dengan mendengar, maka metode ini cocok. Ada yang suka melihat seperti ini. Jadi saya nggak akan memaksa. Jenuh pun ketika mereka di dalam ruangan dan mengikuti pembelajaran saya berikan mereka apresiasi. Saya berusaha nggak akan marah karena saya sendiri gitu. Ketika belajar itu justru ilmu itu saya serap apa yang saya terima di sekolah ketika selesai kuliah jadi guru. Jadi oh iya dulu seperti ini baru saya pahami. Jadi pemahaman tiap siswa itu berbeda waktunya. Jadi saya nggak akan marah. Mungkin dia akan paham 1 tahun lagi dan sebagainya. Begitu. Ya. Menarik banget ya. Iya, Nah Pak menarik Rokim ini banget. tadi kan pernah ngajar SD, TK, SMP, SMA, SMA, SMK, SMK. MTS. Nah, tantangan terberat ngajar apa nih Pak? Oh iya, bagi saya itu yang paling berat itu TK. 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 Kenapa kok TK. yang paling berat TK itu? Oh, nggak boleh sedih. Oh nggak boleh. Harus ceria. Harus gitu. ceria Ceria. terus. Dimana apa namanya? Anak-anak TK ini kan prasekolah kan ya. Mereka itu perlakuannya istimewa, berbeda dengan yang sudah sekolah. Contoh, saya itu ngajar di TK, jadi kepala saat itu nggih. Itu gurunya cowok-cowok. Cowok-cowok sampai dijadikan objek penelitian anak UNJ Jakarta. Untuk tesis. Setelah itu pengaruh guru cowok terhadap siswa yang notabene cowok dan cewek gitu. Yang paling susah, untung kami ada guru cewek satu kan, meskipun ditugaskan di TU. Jadi yang paling berat itu ketika Pak pipis. Oh Iya, jadi ya kami itu menghubungi guru dan TU yang perempuan tersebut untuk membantu. Sedangkan guru yang cowok kan nggak mungkin nganter yang cewek gitu. Ya paling berat juga TK itu adalah di luar basic saya. Meskipun saya guru, tapi saya guru PAI, bukan PGTK atau PGRA. Iya, jadi cukup berat. Kalau di SD memang saya itu adalah ya guru kelas sama mengajar semua mata pelajaran, tapi yang dasar-dasar saja kan masih basic. Gitu. Kalau SMP itu tantangannya apa Pak? Tantangannya anak-anak yang masuki masa puber mungkin kayak. Iya. Masa puber itu kan gampang meledak toh. Nah, kalau nggak diimbangi sama semangat gurunya, mereka akan lebih cenderung mengalihkan perhatian ke yang lain. Gitu. Kalau mungkin waktu Alia SMA yang terberat mereka itu adalah ya masih puber, tapi mereka itu sudah mengerti tentang hal-hal yang dilakukan oleh
usia-usia seumurnya, dan kemudian mereka itu biasanya sudah mengenal dunia kerja. Oh iya. Iya, jadi kemungkinannya ngantuk itu ada, Iya. gitu. Oke. Mungkin terakhir nggak sih Kak? Iya. Kata-kata buat Sobat Mandawangi, buat siswa-siswi tentang pentingnya menjaga emosi nih Pak. Oke, begini. Emosi itu adalah perkara yang fitrah, sesuatu yang lahiriah kita miliki, bukan untuk dihilangkan, tidak. Tapi emosi itu adalah sesuatu yang harus kita kendalikan. Karena sebaik-baik manusia itu yang mampu mengendalikan amarahnya. Contoh, ketika Rasulullah, orang terkuat bukan orang yang menang gulat, tetapi orang yang mampu menahan amarahnya. Saking beratnya begitu ya. Jadi saya ulangi lagi, emosi itu bukan dihilangkan, tetapi untuk dikendalikan. Begitu. Wih. Oke, terima kasih buat Sobat Iya, Mandawangi yang sama-sama. sudah nonton nih. Nah, terima kasih juga Pak Rokib sudah mampir di podcast Mandua Banyuwangi. Meluangkan waktunya Oke, juga. buat Sobat Mandawangi jangan lupa untuk apa? Nonton dan like, Komen dan subscribe channelnya Mandua Banyuwangi di bawah ini. Benar. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi